Assalamualaikum sob. Oke, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan sobat banyak banget yang nanyain kapan daerah saya switch off. Saya jelaskan dulu ya. Analog switch off itu di setiap daerah akan membutuhkan 3 syarat utama ya. Yang pertama adalah daerah tersebut ada siaran analognya yang akan di switch off ke digital. Jadi siaran digital juga sudah siap disiarkan, terus siaran analognya juga sudah siap dimatikan. Terus yang kedua ini ngacak ya, tapi ketiganya ini wajib. Yang keduanya adalah STB gratis atau set top box gratis sudah selesai dibagikan, kalau nggak salah sekitar 10% lah kurang lebih di setiap wilayah ya, untuk warga yang masuk ke dalam kategori miskin. Jadi ini sudah selesai nih harusnya, dan memang setahu saya udah banyak yang selesai, bahkan hampir seluruh wilayah sudah selesai seharusnya ya di bulan kemarin lah. Terus kemudian yang ketiga saya lupa, tapi intinya daerah tersebut sudah memenuhi syarat untuk siaran TV digital gitu. Jadi analognya sudah siap dimatikan dan siaran digital sudah siap disiarkan juga gitu. Saya lupa, pokoknya yang nomor 1 dan nomor 3 itu memang mirip, cuma dibikin lebih detail aja sih. Oke, jadi bagi sobat yang nanya kapan daerahnya switch off, ternyata 3 syarat ini sebenarnya nggak berlaku banget sih, cuman sekedar formalitas buat saya ya. Karena yang terjadi juga walaupun 3 syarat sudah terpenuhi, ASO belum tentu jalan. Dan besok 2 November itu ASO-nya gagal. Jadi jangan diharapkan akan berjalan dengan lancar, dan infonya sudah valid ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas dan itu langsung dari pemerintah secara live streaming di berita gitu ya, di berita liputan 6. Oke, jadi intinya sobat di sini nggak perlu lagi nunggu analog switch off. Kalau memang siaran sobat di tempat sobat nih ya sudah digital gitu, saat pakai set top box atau tetangganya pakai set top box sudah digital, ya sudah nikmati saja. Tapi analognya akan selalu on gitu, karena memang perdebatan analog dan digital ini lama kelarnya, karena di sini ada industri dan pemerintahan di mana masing-masing punya kebutuhan masing-masing, punya kepentingan masing-masing gitu ya, akan selalu gesekan. Jadi dengan syarat apapun, contoh ya kemarin ada single mux nggak disetujui, multi mux nggak disetujui, terus sekarang digabung ada yang single, ada yang multi, terus ada yang penyelenggaranya beda-beda setiap tempat, ternyata semuanya nggak berfungsi. Walaupun ibarat sudah mengalami kerugian nih, industri mengalami rugi karena analog switch off gagal, terus pemerintah juga kerugian, tapi nyatanya dua-duanya rugi tapi nggak jalan-jalan, kan berarti ada something di belakang. Menurut saya sih memang ada orang-orang besar di belakangnya yang masih punya kepentingan gitu ya. Jadi kalau misalkan analog switch off berjalan, pasti ada beberapa bisnis yang atau sektor yang hancur gitu ya. Jadi kerugian ini mungkin nggak seberapa dibanding kehancuran atau kerugian yang lebih besar di balik itu semua. Apalagi nanti tahun 2023 yang digosipkan resesi sampai 2024 makin kacau, apalagi 2025 gitu ya masa pemulihannya. Jadi bisa aja tuh analog switch off ya memang mundur-mundur terus gitu ya. Jadi nggak usah diharapin lagi ya, karena walaupun dikasih tanggal yang sudah masuk Undang-Undang Cipta Kerja di 2 November 2022 itu dari tahun sebelumnya ya, 2 November 2021 itu udah diberikan jarak 1 tahun, dan pada kenyataannya tidak pernah terjadi ya. Jadi yang ditunggu-tunggu nasional itu nggak akan jadi. Jadi memang kalau misalkan mau ASO nantinya ya wilayahnya biasanya ya itu yang dulunya belum ada siaran analog terus dibangun towernya langsung digital gitu, itu udah pasti siarannya digital, karena memang sebenarnya dulu analognya juga nggak pernah bagus. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau misalkan kayak sobat yang tinggal di wilayah Jakarta, Depok gitu, Bekasi atau Jabodetabek, itu analognya dan digitalnya sudah bersiaran dua-duanya. Jadi kalau mau pindah siaran digital ya pindah aja, nggak usah mikirin. Terus kalau misalkan tiba-tiba nanti Piala Dunia siaran digital diajak ada alasan tertentu, itu biasanya ya urusan bisnis ya. Jadi kita nggak usah bahas ke situ, itu ada kepentingan masing-masing dan kita nggak akan bisa berkutik, kita nggak akan bisa membuat sesuatu perubahan juga. Jadi ya kita tinggal ngikut aja, karena kita juga bukan siapa-siapa gitu ya. Oke, mungkin infonya sampai di sini aja. Jadi nggak usah ditanya lagi analog switch off itu kapan, karena memang entah mungkin ada yang bilang 2022, ada yang mungkin bilang 2024. Kalau saya sih jujur aja sudah tidak peduli. Daripada sobat bingung, udah pakai parabola aja yang udah pasti nontonnya bening. Kalau misalnya siaran bola pasti diacak ya pasti diacak. Nanti mungkin ada jalurnya lagi, jalur langit atau jalur parabola di satelit tetangga yang kita bisa nonton gratis dengan kualitas HD. Biasanya juga begitu ya kalau kita pengguna parabola jaring yang besar. Mungkin nanti akan saya aktifkan kembali untuk mendapatkan siaran-siaran gratis, tapi di video satelit parabola Depok dan videonya di privat ya. Kalau videonya
videonya terbuka, nanti channelnya bisa kena banned sama YouTube ya. Jadi untuk channel-channel premium di Satelit Parabol Depok itu kan di video privat itu sudah terbuka ya. Bagi sobat yang nggak tahu, lihat aja linknya di deskripsi video. Dari setiap video Satelit Parabol Depok itu ada linknya. Oke, sampai di sini aja informasinya, semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Gak usah di subscribe, oke? Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.